Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hukum Kama dan Punabawa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandi Karunia Sugiartana. Salam sejahtera bagi kita semua. Soti Hotu Namo Buddhaya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang lain. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu Kama dan apa itu Punabawa. Kata Kama berasal dari bahasa Pali dan kata Karma berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya perbuatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karma adalah perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Karma juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh jasmani, perkataan, dan pikiran yang baik maupun yang jahat. Dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha juga mengatakan, para biku, kehendak untuk berbuat itulah yang kunamakan karma. Setelah timbul kehendak dalam batinnya, seseorang melakukan perbuatan melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karma merupakan perbuatan dari suatu makhluk melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani yang disertai dengan niat. Segala bentuk perbuatan dapat disebut dengan karma bila disertai dengan niat. Semua makhluk dapat melakukan karma kecuali yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi atau arahat. Dalam Anguttara Nikaya 3, 415, dijelaskan bahwa perbuatan seseorang ditentukan oleh salah satu dari 3 faktor, yaitu rangsangan luar, motif yang disadari, dan motif yang tidak disadari. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kontak merupakan penyebab dari perilaku. Rangsangan dari luar adalah gerakan refleks atau perilaku yang mengikuti rangsangan indera. Motif yang disadari adalah dosa atau kebencian, loba atau keserakahan, moha atau kebodohan, aloba atau ketidakserakahan, adosa atau tidak membenci, dan amoha atau ketidakbodohan. Sedangkan motif yang tidak disadari adalah keinginan untuk hidup langgeng atau jivitukama dan keinginan untuk menghindar dari kematian atau amaritukama. Ketiga faktor tersebut merupakan sebab terjadinya suatu karma yang akan menimbulkan akibat. Sedangkan dalam Paticca Samuppada, ketidaktahuan atau awija merupakan sebab utama yang menimbulkan karma. Dalam Visuddhimagga, Bhikkhu Buddhaghosa mengatakan bahwa tak ada pelaku yang menjalankan perbuatan ataupun seseorang yang merasakan buahnya. Hanyalah suku cadang penunjang yang bergulir terus, inilah sesungguhnya yang betul. Selanjutnya kita akan beralih ke Punabawa. Punabawa adalah kelahiran kembali atau tumimba lahir. Dalam agama Buddha dikenal juga dengan penerusan dari nama Patisandiwinana. Ketika seseorang akan meninggal dunia, kesadaran ajal mendekati kepadaman dan didorong oleh kekuatan-kekuatan Kama. Kemudian kesadaran ajal padam dan langsung menimbulkan kesadaran penerusan atau Patisandiwinana untuk timbul pada salah satu dari 31 alam kehidupan sesuai dengan karmanya. Keinginan tak terpuaskan akan keberadaan dan kenikmatan indrawi adalah sebab tumimba lahir. Dengan memadamkan nafsu keinginan, maka kita dapat menghentikan tumimba lahir. Nafsu keinginan ini merupakan salah satu sebab yang menimbulkan karma dan menimbulkan proses kelahiran kembali. Ajaran agama Buddha tentang tumimba lahir harus kita bedakan dari ajaran tentang perpindahan dan reinkarnasi dari agama lain. Tumimba lahir atau Punabawa yang disebut juga penerusan bukanlah perpindahan roh karena dalam agama Buddha tidak mengenal roh yang kekal dan berpindah. Dalam agama Buddha dikenal dengan penerusan dari nama atau Patisandiwinana. Secara umum ada 4 cara tumimba lahirnya makhluk-makhluk, yaitu lahir melalui kandungan seperti manusia, sapi, dan kerbau, lahir melalui telur seperti ayam, bebek, dan burung, lahir melalui kelembaban seperti nyamuk dan ikan, dan lahir secara spontan seperti makhluk-makhluk alam dewa dan petak. Ada 2 pendapat tentang tumimba lahir.
Yang pertama, menurut Abhidhamma bahwa tumimba lahir terjadi segera setelah kematian suatu makhluk tanpa keadaan antara apapun. Sedangkan yang kedua, ada yang berpendapat bahwa suatu makhluk setelah mati, maka kesadaran atau energi mental makhluk tersebut tetap ada dalam suatu tempat, didukung oleh energi mental akan nafsu dan kemelekatannya sendiri, menunggu hingga cepat atau lambat tumimba lahir terjadi. Seorang Buddha atau Arahat tidak akan terlahir kembali karena telah menghentikan karma. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Sang Buddha mengatakan bahwa inilah kelahiranku yang terakhir. Tiada lagi tumimba lahir bagiku. Hal tersebut membuktikan bahwa seorang Buddha tidak akan terlahir kembali. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian karma. Terdapat 12 jenis bentuk-bentuk karma. Bentuk karma yang lebih berat atau bermutu dapat menekan bahkan menggugurkan bentuk-bentuk karma yang lain. Ada orang yang menderita hebat karena perbuatan kecil, tetapi ada juga yang hampir tidak merasakan akibat apapun juga untuk perbuatan yang sama. Orang yang telah menimbun banyak karma baik tidak akan banyak menderita karena perbuatan itu. Sebaliknya, orang yang tidak banyak melakukan karma-karma baik akan menderita hebat. 12 macam karma tersebut dibagi berdasarkan 3 kelompok, yakni berdasarkan waktu berbuahnya, berdasarkan kekuatan karma, dan berdasarkan fungsinya. Karma berdasarkan jangka waktu berbuahnya terbagi menjadi 4, yaitu Dita Dhamma Wedaniya Kama adalah karma yang berbuahnya juga dalam kehidupan sekarang. Selanjutnya yaitu Upaja Wedaniya Kama adalah perbuatan yang kita lakukan sekarang, hasilnya tepat di kehidupan yang akan datang. Yang ketiga yaitu Apara Wedaniya Kama, yaitu perbuatannya itu hasilnya berturut-turut selama kehidupannya berlangsung. Dan Ahosi Kama adalah karma yang tidak bisa berubah lagi karena jangka waktu berbuah dan kondisi pendukungnya sudah habis. Selanjutnya yaitu karma berdasarkan kekuatannya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Garuka Kama adalah perbuatan yang akibatnya paling besar atau kuat. Yang kedua yaitu Asana Kama adalah perbuatan yang dilakukan menjelang kematian yang kekuatannya paling kuat. Jadi misalnya saat kita berada pada menjelang kematian, maka setelah itu kita akan dilahirkan di alam sesuai dengan pikiran pada saat menjelang kematian itu. Misalnya saja marah, maka setelah itu akan terlahir di alam neraka. Namun itu sesuai dengan karma baik kita juga. Jika karma baik kita menopang, maka terlahir di alam neraka hanya sebentar. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu Acina Kama adalah perbuatan yang dilakukan terus-menerus yang akhirnya akan menjadi watak atau kebiasaan. Dan yang keempat adalah Katata Kama adalah kekuatan yang paling ringan atau cetananya ringan. Selanjutnya yaitu Kama berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Janaka Kama adalah karma yang berfungsi untuk mendorong kelahiran suatu makhluk. Yang kedua yaitu Upatah Baka Kama adalah kama yang fungsinya untuk memperkuat, menambah Janaka Kama jadi hasilnya bisa menjadi besar. Yang ketiga yaitu Upapilaka Kama adalah kama yang mengurangi kekuatan Janaka Kama yang arahnya berlawanan. Dan yang keempat yaitu Upagataka Kama adalah karma yang berfungsi untuk menghancurkan kekuatan dari Janaka Kama. Karma dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu kama pikiran atau manokama, kama ucapan atau wacikama, dan kama perbuatan atau kaya kama. Ada 2 jenis karma berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu karma baik, merupakan karma yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh ketidakbencian, ketidakserakahan, dan ketidakbodohan. Singkatnya, karma baik adalah perbuatan yang tidak didasari oleh 3 akar kejahatan atau 3 permulaan kejahatan. Contohnya berdana, menolong makhluk yang kesukaran, berkata jujur, bermeditasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu karma buruk, merupakan karma yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin. Singkatnya, karma buruk adalah perbuatan yang didasari oleh 3 akar kejahatan atau 3 permulaan kejahatan. Contohnya membunuh, mencuri, berbohong, mabuk-mabukan, dan sebagainya. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana proses bekerja yang
karma dan punabawa. Karma dan punabawa mempunyai hubungan yang saling bergantungan. Ada hubungan sebab akibat antara karma dan punabawa. Karma menyebabkan proses tumimba lahir suatu makhluk. Dalam Culaka Mawibaga Sutta dijelaskan bahwa setiap makhluk adalah pemilik perbuatannya sendiri, terwarisi oleh perbuatannya sendiri, lahir dari perbuatannya sendiri, berhubungan dengan perbuatannya sendiri, dan terlindung oleh perbuatannya sendiri. Hal tersebut menjelaskan bahwa suatu makhluk terlahir karena perbuatannya sendiri. Karma yang menyebabkan suatu makhluk mengalami tumimba lahir, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah karma bukan satu-satunya penyebab yang menimbulkan suatu makhluk mengalami kelahiran kembali. Selain karma, ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terlahirnya suatu makhluk. Ada 3 syarat yang diperlukan untuk kelahiran suatu makhluk, yaitu senggama antara orang tua, ibu dalam masa subur, dan hadirnya gandama. Karma dapat menjelaskan pertanyaan, mengapa suatu makhluk tidak ada yang sama dan berbeda-beda. Ada orang yang tinggi, pendek, kaya, miskin, cacat, normal, dan lain-lain. Dalam Culaka Mawibaga Sutta dijelaskan mengapa orang terlahir berbeda-beda. Salah satunya dijelaskan bahwa seseorang yang membunuh makhluk hidup dan tidak mempunyai belas kasihan terhadapnya, akibat dari perilakunya tersebut, ia akan dilahirkan kembali di alam yang buruk setelah meninggal. Suatu makhluk yang melakukan karma, maka ia akan menerima akibat dari karma yang telah ia lakukan itu. Akibat karma tersebut dapat berakibat pada kehidupan sekarang dan yang akan datang. Dalam Paticca Samuppada dijelaskan dengan jelas bagaimana hubungan karma dengan punabawa. Awija sebagai sebab terdekat yang menimbulkan sangkara atau bentuk-bentuk karma. Sangkara ini wujud aslinya adalah karma 29, yaitu akusala cita 12, maha kusala cita 8, rupawa cara kusala cita 5, dan arupawa cara kusala cita 4. Kemudian sangkara ini akan menimbulkan winana atau kesadaran. Kesadaran inilah yang merupakan proses tumimba lahir. Winana ini akan menimbulkan nama rupa atau pancakanda yang akan menimbulkan suatu makhluk. Hal tersebut menjelaskan hubungan dan proses bekerja antara karma dan punabawa. Selanjutnya kita akan membahas karma dan punabawa sebagai konsep yang integral dan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Karma dan punabawa mempunyai sifat sebab akibat. Suatu kehidupan makhluk adalah karena akibat dari karma yang telah dilakukan. Suatu kehidupan adalah suatu rangkaian karma. Pada suatu kelahiran kembali, setiap orang akan melakukan suatu perbuatan. Dalam Paticca Samuppada dijelaskan bahwa ketika seseorang berpikir dan bertindak, pikirannya secara spontan berubah melalui dorongan keinginan dan ketergantungan yang menuju kepada keberadaan dan kelahiran sesuai dengan hukum ketergantungan. Kelahiran kembali merupakan bagian dari kehidupan, dan kehidupan adalah suatu arus kesadaran yang berlangsung terus berdasarkan kekuatan karma. Bila seseorang belum bisa menghentikan proses karma, maka ia akan mengalami kelahiran kembali. Suatu makhluk terlahir karena karma yang telah dilakukannya, dan suatu makhluk mati karena kekuatan karma pada kehidupan itu telah habis. Karma dan punabawa merupakan ajaran pokok dari Sang Buddha yang mempunyai keterkaitan dan memiliki sifat sebab akibat. Dengan mengetahui dan memahami hukum karma, maka kita dapat mengambil pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran tersebut antara lain keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri, kemampuan, kesabaran, dan pengendalian diri. Dengan memahami dan memahami hukum karma, kita mengetahui bahwa hukum karma merupakan hukum yang sangat adil. Dengan mengetahui keadilannya, maka kita akan merasa yakin bahwa apa yang kita perbuat akan menghasilkan sesuai dengan sifat perbuatan kita. Perbuatan baik ataupun buruk yang kita lakukan pastilah memberikan dampak. Dan perbuatan yang tidak pernah kita perbuat, maka tidak akan menimbulkan akibat pada diri kita.
Ini membuat kita tidak merasa khawatir apa yang akan terjadi kepada diri kita. Dan dengan keyakinan ini dapat menguatkan langkah kita untuk lebih banyak melakukan perbuatan yang akhirnya akan membahagiakan kita. Menyadari bahwa diri sendiri adalah pemilik karma, waris karma, terlahir dari karma, berhubungan dengan karma, terlindung oleh karma, maka dengan demikian kitalah penentu ke arah mana hidup dan kehidupan kita ini akan kita bawa. Dengan demikian, kita tidak perlu lagi menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada makhluk lain, karena tidak ada makhluk lain yang dapat mengendalikan dan menentukan kehidupan kita, dan akhirnya kepercayaan terhadap kemampuan diri muncul dan bertambah. Dengan memahami hukum karma, maka kita akan memperoleh kemampuan tidak hanya untuk menentukan jalan kehidupan kita sendiri, tetapi juga untuk menolong makhluk-makhluk lain. Pelaksanaan karma baik yang kemudian berkembang akan menghilangkan rintangan-rintangan dan kejahatan-kejahatan yang menghalangi kita untuk dapat menyelami kesunyataan mutlak atau nibbana. Dapat memahami bahwa hukum karma merupakan pelindung bagi diri sendiri ketika seseorang hidup selaras dengan hukum karma. Dapat memahami bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menimpa, merugikan, ataupun mencelakakan seseorang jika hidup selaras dengan hukum karma. Dapat memahami bahwa karma pasti akan menimbulkan akibat atau hasil dalam waktu yang cepat maupun lambat. Maka kita dapat belajar untuk bersabar. Ketika kita mendapatkan penderitaan, kita akan bersabar dengan memahami bahwa kita sedang menuai hasil dari perbuatan buruk dan memahami bahwa penderitaan tersebut pasti akan berlalu. Dengan kesabaran, kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan keamanan. Dengan memahami bahwa perbuatan buruk atau jahat akan menimbulkan akibat yang buruk berupa malapetaka pada diri kita, maka kita akan berusaha berhati-hati serta mengendalikan diri di dalam melakukan perbuatan yang dilakukan oleh pikiran, ucapan, maupun jasmani. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian terakhir, yaitu mengenal 31 alam kehidupan. Jika dalam agama lain hanya dikenal bahwa manusia setelah meninggal akan terlahir di alam surga atau alam neraka, dalam agama Buddha mempercayai bahwa ada 31 alam kehidupan dan alam manusia adalah salah satu di antaranya, di mana setiap yang meninggal di alam manapun akan terlahir kembali di salah satu dari 31 alam kehidupan. 31 alam kehidupan dalam agama Buddha terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Kamaloka atau alam nafsu, Rupaloka atau alam bentuk, dan Arupaloka atau alam tanpa bentuk. Kamaloka yaitu alam nafsu keinginan, tempat keberadaan makhluk-makhluk duniawi. Ada 11 alam kehidupan yang termasuk di dalam Kamaloka ini, yang terbagi dalam 2 alam, yaitu Dugati atau alam-alam menyedihkan, dan Sugati atau alam bahagia. Dugati terdiri dari 4 alam yang kesemuanya merupakan tempat hidup yang menyedihkan. Alam ini disebut juga 4 alam kemerosotan atau apaya bumi. Istilah apaya bumi terbentuk dari 3 kosakata, yakni apa yang berarti tanpa atau tidak ada, aya yang berarti kebajikan, dan bumi yang berarti alam tempat tinggal makhluk hidup. Apaya bumi adalah suatu alam kehidupan yang tidak begitu ada kesempatan untuk berbuat kebajikan. 8 jenis kesucian tidak akan terlahirkan di alam ini, dan tidak ada satu makhluk pun di alam ini yang mampu meraih kesucian dalam kehidupan sekarang. Alam ini juga sering disebut sebagai Dugati. Yang menyebabkan suatu makhluk terlahir di alam Dugati atau 4 alam menyedihkan adalah karena tidak pernah berdana atau bersedekah, tidak menjaga sila. Setidaknya ada 5 sila yang harus dijaga, yaitu tidak membunuh makhluk hidup apapun, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak berbuat asusila yang menyimpang atau tidak seharusnya, tidak berucap dusta, tidak meminum minuman atau obat-obatan yang menyebabkan lemahnya kesadaran, dan juga tidak pernah mempunyai rasa hormat kepada orang lain. Apaya bumi terdiri atas 4 alam, yaitu Niraya atau alam neraka, Tiraca Nayoni atau alam hewan, Peta Yoni atau alam peta atau setan, dan Asura Yoni atau alam iblis. Sugati atau alam bahagia terbagi menjadi 2, yaitu alam manusia dan alam surga atau Dewa Loka.
Alam manusia adalah suatu campuran dari rasa sakit dan kebahagiaan. Ini adalah alam sah pertama dari alam sugati, tempat kita sekarang ini hidup dan menetap untuk sementara sebelum nanti kita mati. Di alam manusia ini kita mengalami goncangan badai ke kanan dan ke kiri yang dikenal dengan 8 kondisi duniawi atau Atalo Kadama. Dewa Loka atau alam surga terdiri dari 6 alam, yaitu Catu Maharajika, Tawatimsa, Yama, Tusita, Nimanarati, dan para Nimi Tawasawati. Selanjutnya yaitu Rupa Loka. Rupa Loka ini adalah alam Brahma, dewa tertinggi dari Brahmanisme awal yang dianggap sebagai sang pencipta alam semesta dan dipuja oleh para Brahmana dengan berbagai upacara dan ritual. Alam ini disebut juga rupa bumi, merupakan suatu alam tempat kemunculan rupawan, carawi, pakacita atau kesadaran akibat yang lazim berkelana dalam alam Brahmana berbentuk. Alam Brahma terdiri atas 16 alam, yaitu 3 alam bagi prahijana pertama, 3 alam bagi prahijana kedua, 3 alam bagi prahijana ketiga, 2 alam bagi prahijana keempat, dan 5 alam sudawasa. Alam jana pertama terbagi menjadi Brahma Parisaja, Brahma Purohita, dan Mahabrahma. Alam jana kedua terbagi menjadi Paritaba, Apamanaba, dan Abasara. Alam jana ketiga terbagi menjadi Paritasuba, Apamanasuba, dan Subakita. Alam jana keempat terbagi menjadi Wehapala dan Asanasata. Dan Sudawasa terbagi menjadi Awiha, Atapa, Sudasa, Sudasi, dan Akanita. Selanjutnya yaitu Arupa Loka. Arupa Loka adalah alam yang sama sekali tanpa jasmani. Di alam Arupa Loka tidaklah terdapat perbedaan jenis kelamin. Para makhluk di alam ini hanya terdiri dari batin semata, tanpa suatu landasan materi. Karenanya bentuk jasmani atau fisik di alam ini sepenuhnya telah lenyap. Arupa Loka adalah suatu alam tempat kelahiran batinia para Brahma tanpa bentuk atau rupa. Meskipun disebut sebagai suatu alam yang mengacu pada tempat atau bentuk, di sini sesungguhnya sama sekali tidak ada unsur jasmania sehalus apapun dan dalam wujud apapun. Arupa Loka dibagi menjadi 4 alam, yaitu Akasana Cayatana, Winana Cayatana, Akin Canayatana, dan Newasana Nasanayatana. Ketiga alam tersebut kesunyataannya tidaklah kekal abadi. Anggapan bahwa alam setelah manusia mati nanti, baik menuju ke alam menyedihkan maupun membahagiakan adalah kekal abadi, mutlak keliru. Karena masing-masing alam tersebut mempunyai masa atau waktu hidup sendiri-sendiri. Dan setelah masa waktu untuk hidup di salah satu alam tersebut habis, maka semua makhluk yang belum mencapai kebebasan sempurna atau nibbana akan melanjutkan hidupnya di alam-alam yang lain. Alam manusia menggunakan ukuran tahun yang telah diciptakan dan disepakati secara bersama-sama oleh manusia sendiri hingga saat ini, di mana satu hari adalah 24 jam, satu minggu adalah 7 hari, satu bulan adalah 31 atau 30 hari, satu tahun adalah 12 bulan. Alam para hantu umumnya berusia lebih panjang daripada usia manusia dan alam hewan. Bahkan ada yang mencapai jutaan tahun menurut perhitungan manusia. Dalam rentang perjalanan manusia, terdapat suatu masa di mana seluruh umat manusia hanya akan mempunyai batas waktu umur rata-rata hingga 10 tahun. Masa ini terjadi ketika moralitas umat manusia sedemikian merosotnya, sehingga umurnya hanya akan bertahan hingga 10 tahun. Sesudah itu akan mati. Masa selang antara batas usia manusia rata-rata 10 tahun, lalu naik sampai usia yang panjang sekali hingga mencapai 80.000 tahun. Lalu turun kembali hingga batas usia rata-rata menjadi 10 tahun kembali. Itu adalah rentang waktu satu antara kapal. Untuk alam surgawi, yakni alam para dewa yang hidup pada alam Kamaloka ini, maka dimensi waktu di sana adalah sebagai berikut. 50 tahun manusia sama dengan 1 hari 1 malam bagi alam Catu Maharajika. 100 tahun manusia sama dengan 1 hari 1 malam bagi alam Tawatimsa. 200 tahun manusia sama dengan 1 hari 1 malam bagi alam Yama.
400 tahun manusia sama dengan 1 hari 1 malam bagi alam Yusita. 800 tahun manusia sama dengan 1 hari 1 malam bagi alam Nimanarati. Dan 1600 tahun manusia sama dengan 1 hari 1 malam bagi alam Parinimi Tawasati. 1 asangkaya kappa adalah sama dengan 20 antara kappa. 1 asangkaya kappa oleh para sarjana dinyatakan bila dialjabarkan sama dengan 10 pangkat 14, sehingga lamanya sampai jutaan triliun tahun. Dan 1 mahakappa adalah sama dengan 4 asangkaya kappa, sehingga 1 mahakappa lamanya melebihi jutaan triliun tahun. Dimensi waktu yang disebut kappa inilah yang digunakan untuk mengukur umur rata-rata makhluk-makhluk yang terlahir dalam alam rupaloka dan arupaloka, yang kesemuanya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, seperti itulah materi tentang hukum kama dan punabhawa. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya, Sandi Karunia Sugiartana, pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan baik dalam ucapan maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sampai jumpa.